Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari. Ia lahir di Bukhara 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810. Adalah seorang ahli hadis yang termasuk di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bahkan dalam buku-buku fikih dan hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya Rashid bin Ismail. Sosok dia kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan, dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan. Dalam hal ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Dia diberi nama Muhammad oleh ayahnya Ismail bin Ibrahim karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Dia dikenal sebagai Al-Bukhari. Dengan demikian, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Mudbir Bardizbah Al-Jufi Al-Bukhari. Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab As-Siqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang warak, dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang bersifat subhat atau ragu-ragu, hukumnya terlebih-lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhlili, ulama ahli hadis yang termasyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun, bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekah dan Madinah, di mana di kedua kota suci itu dia mengikuti kajian para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun, dia menerbitkan kitab pertama Qazaya, Sahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waqi bin Jarrah bin Malik bersama gurunya, Syekh Isa. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadis, mengumpulkan dan menyeleksi hadisnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Basrah, Mesir, Hijaz, Mekah dan Madinah, Kufah, Baghdad, sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan seorang ulama besar, Ahmad bin Hanbal. Di kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari mereka, dia mengumpulkan dan menghafal 1 juta hadis. Namun, tidak semua hadis yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat. Di antaranya apakah sanad dari hadis tersebut bersambung atau perawi hadis itu kuat. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9.082 hadis dalam karya monumentalnya Al-Jami' Al-Sahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari. Di sela-sela kesibukannya sebagai ulama pakar hadis, ia juga dikenal sebagai ulama dan ahli fikih. Bahkan tidak lupa dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan rekreatif seperti kegiatan belajar memanah sampai mahir. Bahkan menurut suatu riwayat, Imam Bukhari tidak pernah luput memanah kecuali 2 kali. Imam Bukhari wafat di Khartam, sebuah desa kecil sebelum Samarkand. Ia singgah untuk mengunjungi ke beberapa keluarganya. Namun di sana dia jatuh sakit selama beberapa hari dan akhirnya meninggal pada malam Idul Fitri dalam usia 60 tahun atau 62 tahun dalam hitungan Hijriah. Ia dimakamkan selepas salat zuhur pada hari raya Idul Fitri. Abdurrahman bin Syakir Al-Azdi, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah, adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadis yang paling banyak disebutkan dalam isnadnya oleh kaum Sunni. Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman. Ia diperkirakan lahir 21 tahun sebelum Hijriah. Ibunya bernama Umaymah bin Safeh dan sejak kecil sudah menjadi yatim. Ketika mudanya, ia bekerja pada Basrah binti Ghazwan yang kemudian setelah masuk Islam dinikahinya.
Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abu Syams, hamba matahari, dan ia dipanggil sebagai Abu Hurairah, ayah atau pemilik kucing. Masuknya Abu Hurairah ke dalam Islam dimulai pada Tufail bin Amru ad-Dawsi, seorang pemimpin Bani Daus, kembali ke kampungnya setelah bertemu dengan Nabi Muhammad dan menjadi muslim. Ia menyerukan untuk masuk Islam, dan Abu Hurairah segera menyatakan ketertarikannya meskipun sebagian besar kaumnya saat itu menolak. Ketika Abu Hurairah pergi bersama Tufail bin Amru ke Makkah, Nabi Muhammad mengubah nama Abu Hurairah menjadi Abdurrahman atau hamba maha pengasih. Ia tinggal bersama kaumnya beberapa tahun setelah menjadi muslim. Sebelum bergabung dengan kaum muhajirin di Madinah tahun 629, Abu Hurairah pernah meminta Nabi untuk mendoakan agar ibunya masuk Islam, yang akhirnya terjadi. Ia selalu menyertai Nabi Muhammad sampai dengan wafatnya Nabi tahun 632 di Madinah. Abu Hurairah termasuk salah satu di antara kaum fakir muhajirin yang tidak memiliki keluarga dan harta kekayaan, yang disebut Ahlus Suffah, yaitu tempat tinggal mereka di depan Masjid Nabawi. Abu Hurairah mempunyai 4 anak laki-laki yang bernama Al-Muharir, Muharis, Abdurrahman, dan Bilal, serta seorang anak perempuan yang menikah dengan Sa'id bin Musayyib, yaitu salah seorang tokoh tabi'in terkemuka. Bin Khattab pernah mengangkat Abu Hurairah menjadi gubernur wilayah Bahrain untuk masa tertentu. Saat Umar bermaksud mengangkatnya lagi untuk yang kedua kalinya, ia menolak. Ketika perselisihan terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, ia tidak berpihak kepada salah satu di antara mereka. Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis, meskipun diketahui dalam biografi Sahih Al-Bukhari bahwa Abu Hurairah baru mengenal Nabi Muhammad 3 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Bahkan salah satu sahabat paling dekat Nabi Muhammad, Abu Bakar, hanya meriwayatkan 142 hadis. Salah satu kumpulan fatwa-fatwa Abu Hurairah pernah dihimpun oleh Syekh As-Subki dengan judul Fatwa Abi Hurairah. Wafatnya Abu Hurairah pada tahun 678 atau tahun 57 Hijriah. Abu Hurairah jatuh sakit, meninggal di Madinah pada usia 62 tahun dan dimakamkan di Jannatul Baqi.